Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan, ada seorang pengrajin gerabah ya, sedang membuat gerabah dari tanah liat. Tentu kalian masih ingat ya, yang kemarin gerabah dari Madura. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa saja gangguan otot yang dapat menyerang kita dan beberapa materi lainnya. Sudah siap ya? Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, kalian harus dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian, dengan mengamati video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, kalian dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Yang terakhir, dengan mengamati video pembelajaran, kalian harus dapat mengetahui ciri-ciri dari komik dengan tepat. Mari kita menuju ke materi yang pertama. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak aktif atau otot. Nah, kelainan ini bisa disebabkan karena terlalu lama duduk atau kita terlalu lama menahan posisi tubuh dalam waktu yang lama. Kemudian, berolahraga tanpa pemanasan. Yang ketiga, kecelakaan yang tidak disengaja. Yang keempat adalah posisi istirahat yang tidak benar. Nah anak-anak, mari kita pelajari ya kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak aktif. Hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya pada atlet panco dari Jerman ya anak-anak, karena dia hanya melatih otot lengan atau tangan sebelah kanan, maka akhirnya tangannya besar sebelah. Nah, itu yang dinamakan hipertrofi. Atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, ini sering disebut dengan polio anak-anak. Mungkin kalian sudah pernah lihat di TV ya, ada orang atau seorang anak-anak yang bagian tubuhnya kecil sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini kebalikannya hipertrofi ya anak-anak, yaitu atrofi. Stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius pada leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Oleh karena itu, kalian harus pemanasan ya anak-anak sebelum melakukan olahraga, dan setelah melakukan olahraga, kalian harus melakukan gerakan peregangan atau pendinginan. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah anak-anak, terutama yang laki-laki ya, apabila kalian bermain di lapangan atau bermain di tempat yang dekat dengan pembangunan, pastikan kalian memakai sandal atau sepatu supaya tidak terkena benda tajam yang berkarat. Apabila kalian tertusuk benda tajam yang berkarat pada bagian telapak kaki, kemudian kalian tidak langsung membersihkannya, tidak langsung pergi ke klinik atau ke dokter, kalian bisa terkena bakteri Clostridium tetani, sehingga kalian nanti akan terkena tetanus. Nah, ini sangat berbahaya ya anak-anak, bahkan bisa menyebabkan kalian meninggal. Oleh karena itu, tetap waspada dan menggunakan alas kaki ketika sedang bermain di luar rumah. Salah bantal atau tengeng atau yang disebut dengan tortikolis.
Pernahkah kalian bangun tidur lalu tidak dapat menoleh ke kanan dan ke kiri? Mungkin kalian sedang terkena salah bantal, yaitu suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Tortikolis atau salah bantal adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada yang paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kanan dan ke kiri sedikit saja dan rasanya sangat sakit ya. Coba siapa yang pernah terkena salah bantal atau tengeng? Pasti pernah ya. Seumur hidup sekali pun tidak mungkin, karena Pak Guru juga sering terkena salah bantal. Nah anak-anak, kita rehat sejenak dari kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Nah, kita akan belajar dan mengingat lagi ciri-ciri komik. Nah, komik kan bentuknya seperti ini ya. Ada kolom-kolomnya, kemudian ada gambar karakternya, ada balon percakapannya. Nah, ini balon percakapannya Pak Guru isi dengan ciri-ciri komik. Nah, ciri-ciri komik yang pertama yaitu hadir menyampaikan cerita. Kedua, proporsional antara gambar dan teks. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan, seperti komik Naruto ya. Yang kelima, watak tokoh digambarkan sederhana. Yang terakhir, komik menyediakan humor atau lelucon, sehingga ketika kalian membaca komik, kalian terasa terhibur atau kadang kalian akan tertawa sendiri. Pembelajaran yang keenam. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan, ada kegiatan memasukkan barang ke dalam mobil. Nah, kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar karena sistem gerak aktif dan pasif itu bekerja sama dengan baik ya, antara tulang dan otot berfungsi dengan normal. Oleh karena itu, tetap menjaga sistem gerak kita ya, supaya kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lancar. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita ya, supaya kita dapat beraktivitas dengan lancar nih anak-anak. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur bayam untuk memperkuat otot. Yang kedua, minum susu untuk menguatkan tulang. Yang ketiga, olahraga teratur didahului dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan atau peregangan ya. Yang keempat, menjaga posisi duduk yang baik dan benar. Yang kelima, tidur atau beristirahat dengan posisi yang baik. Yang terakhir, berjemur atau beraktivitas di bawah sinar matahari pagi. Selain dapat menjaga organ gerak kita, berjemur dan beraktivitas di bawah sinar matahari dapat menghindarkan kita dari virus corona. Benar anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ya materinya. Apa akibat aktivitas-aktivitas berikut ini pada kesehatan tulang dan otot kita? Nah, coba kalian perhatikan anak-anak gambarnya. Ada Dayu sedang menulis dengan keadaan miring ya, tidak tegap. Maka tulang belakang Dayu dapat terkena gangguan yaitu skoliosis, yaitu tulang belakang membentuk huruf S. Coba kalian perhatikan cara Lani membaca buku dan Edo yang sedang tidur di kursi. Kedua aktivitas ini dapat menyebabkan kalian terkena salah bantal atau tengeng, atau juga yang disebut dengan tortikolis. Jangan suka baca buku sambil tiduran ya, ataupun tidur di kursi. Wah, Udin sedang mengangkat sebuah karung. Kelihatannya berat sekali ya. Nah, apa yang terjadi dengan tulang kita apabila kita melakukan kegiatan ini secara tiba-tiba? Maka akan terkena kifosis. Tulang belakang akan menjadi bungkuk. Ada Beni sedang berlari menaiki dan menuruni tangga. Tiba-tiba Beni terjatuh.
Apa yang terjadi? Tulangnya retak anak-anak, atau yang disebut dengan fisura. Oleh karena itu, kalian dilarang berlari di tangga ya, karena sangat berbahaya. Tugas yang pertama, pembelajaran hari ini. Bacalah bacaan bocah terkuat di dunia, pecahkan rekor. Tuliskan ide pokok setiap paragraf di buku tematik kalian dengan format contoh nih. Paragraf 1, ide pokoknya, biasanya seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman sebayanya. Giuliano Stro sudah diajak ayahnya ke gym sejak umur 2 tahun. Silahkan kalian lanjutkan sampai paragraf ke-11 ya. Kemudian kirimkan hasilnya ke guru kelas kalian masing-masing. Untuk bacaannya bisa kalian lihat di web SDN Sendang Mulyo 02 Semarang. Sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama anak-anak? Sekarang coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada buku tematik kalian sebagai tugas yang kedua ya. Nah, sembari kalian mengerjakan tugas yang kedua, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Tidak terasa ya anak-anak, tema 1 sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan organ gerak agar bisa menjadi pemain sepak bola seperti mereka. Bro, besok pasti penilaian harian. Nah ya anak-anak, karena sudah selesai tema satunya, berarti kita akan melakukan penilaian harian. Tunggu infonya di WhatsApp ya. Sekian dari Pak Rindo, sampai jumpa.